Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Siang hari ini kami merindukan Tuhan lebih dari apapun. Roh Kudus yang kami cintai, Roh Kudus yang kami kasihi. Ini waktumu, ini momenmu. Penuhi seluruh ruangan ini dengan hadirat-Mu. Roh Kudus bergerak dengan cara-Mu sendiri. Aku minta setiap orang dalam ruangan ini dilawat Tuhan. Dilawat Tuhan. Dilawat Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, tidak ada satupun orang yang terlewatkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri bisa ya? Bisa, silakan. Selamat datang di rumah Tuhan. Ketika saya di Victory, saya merasa seperti di rumah sendiri. Saya punya kedekatan khusus sama Victory ini. Dekat dengan orang-orang yang luar biasa ini. Kemarin waktu Bu Eli pergi ke Amerika dan Mami bilang mau ke Bali, saya kok sedih, saya bilang. Kok aku jadi kayak anak tiri ini, saya bilang. Puji Tuhan Mami gak jadi ke Bali dan saya bilang ini baru Mami kesayangan saya. Saya berdoa pagi hari ini ada orang-orang yang merindukan Tuhan lebih dari apapun. Dan Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi dalam hidupmu dan Dia akan melawatmu. Amin. Ada Ibu Hanita itu dari Jakarta jam 3 tadi baru nyampe Surabaya pingin datang ibadah. Ini ada yang dari luar kota, angkat tangannya yang dari luar kota. Ada Ibu Ingrid dari Malang. Mereka adalah orang-orang yang haus dan lapar. Saya dekat dengan orang-orang ini. Orang-orang Victor ini ada di hati saya semua ini. Saya merasa seperti di rumah sendiri, saya akan ngomong dari hati ke hati dan saya minta Tuhan. Saya persiapkan untuk ibadah hari ini dari sebulan yang lalu dan saya minta Tuhan buat sesuatu yang spesial. Nah, siapkan hatimu. Kalau saya ngomong di rumah sendiri, saya pasti akan ngomong agak sedikit ketus dan siap-siap tersinggung saja. Tapi pulang hidupmu akan diubahkan Tuhan. Amin. Di 2 Korintus pasal, sebentar ya, di 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 itu, sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jalan pintas menuju pemulihan hanya berjalan bersama Roh Kudus. Karena di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Engkau akan mengalami sesuatu yang ilahi pagi hari ini. Jadi saya berdoa, selama saya ada di mimbar ini, jangan ada orang yang jalan-jalan, apalagi sering bolak-balik ke toilet, kalian kan enggak beser. Fokus dengerin, hanya enggak sampai 2 jam kok. Fokus sama Tuhan. Fokus ke saya. Biar hatimu fokusmu sama Tuhan. Kalau Tuhan kita hormatin, Dia akan menghormatin kita. Dia menghormatin orang yang mengasihin Dia. Amin. Bapak Ibu, engkau sedang alami masalah apapun, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Masalah apapun juga kalau engkau berjalan sama Roh Kudus, Dia akan buat sesuatu yang ilahi. Tutup matamu dan fokus sama Tuhan. In the presence of Jehovah. In the presence of Jehovah. God Almighty. Bring a peace, trouble vanish, heart amended,
Jehovah, God Almighty, Prince of Peace, trouble fanning, heart amending, in the presence. Buka tanganmu dua-dua. Pariboko sheke mana mondaka. Roh Kudus, ini bagianmu. Ini bagianmu, ini momen spesial aku mengharapkan kau. Bergerak Tuhan. Bergerak Tuhan. Bergerak dengan caramu. Nikmati hadirat itu. Nanamo sine bebianamo se. Namo soho nyanamu. Tuhan, semakin kuat urapanmu. Bareboku sheke maku namaka. Semakin urapan itu semakin bergerak. Roh Kudus bagianmu turun memenuhi. Turun memenuhi. Turun memenuhi. Nikmati hadiratnya. Nikmati. Seperti gelombang aku berdoa. Ada orang-orang sedang dilawat Tuhan. Urapan itu semakin kuat. Semakin kuat. Nikmati hadirat itu. Yes. Sekarang. Ibu Ingrid sama suaminya. Maju ke depan. Pak, saya mau catcher. Sama ibu, sini. Sini. Ibu Hanita sama suaminya maju ke depan. Sini, 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 sini. Sini, 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 ke depan. Sama ibu itu. Sini, 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 saya mau doain. Doain, ngadep saya. Now, go! Angkat. Belakangnya ya. Buka tanganmu Pak. Kuat urapan ya. Go! Jesus name. Jesus name. Urapanmu turun Pak. Memenuhi. Go. Receive. Urapan itu kuat. Dalam nama Yesus. Urapan. Bisa angkat. Angkat. Urapan hari ini powerful sekali. Urapan Tuhan turun ya. Go. Jesus. Bu, maju. Sini. 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 Gua nggak tahan hadirat Tuhan ya. Buka tanganmu Pak, dua-dua. Jesus name, receive the anointing. Urapan itu turun. Go, Jesus. Pak, Bu, Pak, sini, sini, sini. Tolong, tolong, tolong. Go, tilang, sini, sini. Sini, sini.
pengorbananmu tidak sia-sia. Datang pagi-pagi cari Tuhan dan Tuhan siap jamah ibu ya, go. Urapan itu turun. Receive. Bapak, nikmati hadirat itu Tuhan turun. Go, go, go. Jesus name, Jesus name, Jesus name. Bapak gak akan tahan dengan hadirat itu. Bapak tidak akan tahan dengan hadirat itu. Dalam nama Yesus, urapanmu, receive. Jesus name, buka tangan. Tuhan jamah, urapan itu turun. Memenuhi, go, 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 go. Bu Titi, sini Bu Titi, saya mau doain Bu Titi. Cik Sian, maju ke depan, saya mau doain Cik Sian. Tuhan, lihat hatinya, haus dan lapar dengan hadirat. Penuhi dengan hadirat-Mu. Go, now, receive, receive. Bulani, saya mau doain Bulani. Cik Sian, sini. Orang yang setia melayani Tuhan. Sini, agak sinian. Agak sinian. Buka tangan berdua. Ada urapan Tuhan turun ya sekarang ya. Ibu gak akan tahan dengan hadirat itu. Jesus. Receive. Receive. Go. Urapan itu turun. Semakin kuat. Hadirat itu Tuhan turun. Hembusan pengurapan mengalir. Go, 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 go. Jesus name. Urapanmu mengalir sekarang. Urapanmu mengalir. Jesus name. Bulani, buka tanganmu Bulani. Bu, tuh buka tangannya dulu. Ibu ngerasain hadirat Tuhan sejak datang ya. Tuhan jamah ibu ini. Tuhan jamah ibu. Tuhan jamah ibu. Nah, receive. Yang di ibu baju hitam. Iya. Oh, breathe upon me, 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 breath of God. Tuhan jamah ibu ini, jamah dalam hadirat-Mu penuhi dia. Sekarang, sekarang, sekarang. Nah, Jesus name, Jesus name. Breathe upon me, breath of God. Oh, breathe upon me. Tuhan berkati ibu. Ibu ini juga setia melayani Tuhan ya. Bu, saya mau doain ibu ya. Tuhan, jamah kerinduannya, lawat dengan hadirat-Mu. Sekarang kuasa itu turun mengalir, penuhi dia, penuhi dia. Beri pengalaman pribadi secara ilahi, teguhkan hidupnya dalam pelayanan ilahi. Sekarang, urapan-Mu turun, penuhi dia, penuhi dia. Receive, urapan itu turun, urapan itu turun. Jesus name, Jesus name. Tuhan jamah, hadirat-Mu mengalir. Sekarang, penuhi, penuhi, beri pengalaman pribadi, beri pengalaman pribadi, beri pengalaman pribadi. In Jesus name. Tuhan penuhi dia, penuhi dia, penuhi, penuhi dengan hadirat, penuhi. Yang di bangku, bangkit berdiri sama-sama, buka tanganmu dua-dua. Tuhan berkatin Ibu Lani, Ibu Titi, Tuhan campur tangan. Ibu Igun dipakai Tuhan luar biasa. Jalan terus sama Tuhan. Tuhan akan buat sesuatu yang lebih besar lah. Mau berdoa di bagian sini.
Orang-orang yang haus dan lapar dengan Tuhan. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan tolong hadirat-Mu mengalir memenuhi orang-orang dalam ruangan ini. Semua pengerja Victoria angkat tangan-Mu. Tuhan, pakai mereka, perlengkapi mereka, urapi mereka. In Jesus' name. Roh Kudus, bagian-Mu Tuhan. Bagian-Mu Tuhan. Bagian-Mu Tuhan. Bagian-Mu Tuhan. Pakai tempat ini. Orang-orang di tempat ini tanpa terkecuali. Dilawat Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bicara siang hari ini. Bicara di tengah kami dan mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami minta roh hikmat, wahyu dan pengertian. Mengalir memenuhi hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Jalan pintas, mengalami breakthrough dan terobosan ketika engkau berjalan bersama Tuhan. Tidak ada yang lain. Ngikutin maunya, ngikutin kehendaknya. Dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk orang dipimpin Roh Kudus, engkau harus mati terhadap dirimu sendiri. Pikul salib sangkal diri. Mati terhadap ego dan hawa nafsu, menyerahkan sepenuhnya hatimu, pikiranmu, perasaanmu. Dibimbing, diurapi, dituntun. Dan kau akan berjalan ngalami sesuatu yang ilahi. Sebab Roh Kudus di Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Yang sedang trouble hari ini. Gue yang sedang jerit-jerit, nangis-nangis, yang teriak, sedih, merana, meratap. Yang hidupmu babak belur. Engkau harus menyerahkan hatimu sepenuhnya kepada Tuhan. Minta dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus bukan sekedar kuasa. Roh Kudus bukan urapan. Roh Kudus bukan yang bikin Bapak Ibu nangis atau burung merpati, bukan sekedar itu. Dia adalah seorang pribadi. Dia yang memimpin kita, setiap langkah kita step by step berjalan. Dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Dari terobosan satu pada terobosan yang lain. Berjalan setiap hari dari kekudusan satu pada kekudusan yang lain. Dari iman satu pada iman yang lain. Bertolak semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Sebab fungsinya Roh Kudus, roh kebenaran itu apabila ia datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Engkau yang sedang jalan buntu gak tahu apa yang harus diperbuat. Jalan sama Tuhan. Jalan sama Tuhan setiap hari. Saya jalan sama Tuhan setiap hari. Tidak enak. Sakit. Menderita. Terluka. Dan itulah jalan menuju pemulihan. Engkau akan melihat hidupmu berubah dan berbeda. Tanya Bu Eli, bagaimana dia berjalan bersama Tuhan? Sakit, luka, pedih, tidak enak rasanya. Tapi apa yang terjadi? Sepanjang perjalanannya, saya melihat, karena hampir semua orang yang konseling sama Bu Eli, juga konseling sama saya bilang, kalau sudah ketemu Bu Eli gak usah cari saya, sama konselingnya, saya bilang. Dan ternyata mereka banyak diubahkan Tuhan melalui hidupnya satu orang ini loh. Gembalamu ini dipakai Tuhan luar biasa loh. Jalan menuju pemulihannya, jalan itu mendampai banyak orang. Tidak enak jalan ngikut Tuhan.
Saya nggak habis pikir sama orang yang ikut Tuhan, hidupmu nggak berubah, rajin ibadah kelakuannya nggak berubah. Mulutnya nggak berubah, sikapnya nggak berubah, perlu dipertanyakan itu. Ikut Tuhan benar-benar atau ikut siapa itu? Kalau ikut Tuhan, jejak langkah kita meninggalkan lemak, kata kitab Mazmur. Orang yang bersinggungan dengan hidup kita dijamah, dilawat Tuhan. Semakin kau berjalan bersama Tuhan, hadirat Tuhan itu menyertai hidupmu loh. Kemana kamu pergi, kemana kamu melangkah. Kalau Roh Kudus memimpin kehidupan kita pada seluruh kebenaran, ngapain kita meski nangis, teriak-teriak, histeris, bingung, kacau. Kan enggak ada di sini kan. Awal-awalnya justru nangis-nangis, tapi sekarang kan enggak ada. Sudah dicekokin firman dari IG Live, TikTok Live, ibadah, Zoom dan lain sebagainya. Kalau hidupmu enggak berubah, perlu dipertanyakan itu. Kalian harus berubah, karakter, sikap, dan tindakan serta perbuatanmu. Katakan amin. Saya berdoa mulai ada yang tersinggung ini. Dan kau pulang berubah. Kekristenan tanpa perubahan, sebenarnya hidup kita tidak jadi apa-apa, tidak pernah kemana-mana dan jadi trouble. Semua orang pernah ngalami masalah dan persoalan kok. Kalau Bapak Ibu pelajarin seluruh tokoh di dalam Alkitab, sebelum mereka muncul ke permukaan, selalu ngalami masalah. Selalu ngalami trouble. Dan kita akan pelajarin hari ini, di balik semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan sedang tarik hati kita ini mendekat sama Dia. Ketika kita ngikutin maunya, kita berjalan ngikutin kehendaknya, semakin hidupmu diubahkan, jalanmu mendampai banyak orang, jalanmu merubah banyak orang, jalanmu menjadi berkat dan menjadi representasi dari kerajaan Allah di muka bumi ini. Katakan amin. Jadi fokusnya Tuhan sebenarnya bukan pemulihan kita. Fokusnya Tuhan adalah hati kita yang diubahkan step by step. Bu Titi itu, mana Ibu Titi? Bu Titi itu. Awal ketemu saya ditakut, katanya pendeta galak saya katanya. Pak jangan diomel-omelin saya, saya gak galak kok. Saya orang yang suka bercanda. Nangis-nangis dulu awal-awalnya. Sekarang hidupnya mendampai banyak orang. Ibu yang lain itu. Ibu Seni, mana Ibu Seni itu? Yang di belakang itu. Digebukin Tuhan juga dia. Dan ternyata hidupnya jadi dampak banyak orang kok. Gak ada orang yang ikut Tuhan tuh santai-santai enak-enak. Ikut Tuhan tuh bayarnya di depan, mahal. Bukan seperti kartu kredit. Ikut setan itu seperti kartu kredit. Enaknya di depan, bayarnya di belakang. Loro kabeh babak belur. Ikut Tuhan sakitnya di awal. Tapi waktu kita berjalan bersama Tuhan sakit tadi, step by step. Diubahkan terus. Tiba-tiba orang di sampingmu disentuh dengan hadirat Tuhan. Di kanan kirimu dilawat Tuhan. Orang diberkati melalui hidup kita. Itulah jalan yang harus kita lalui bersama Tuhan. Tuhan lebih tertarik yang di dalam hati kita lah. Di sini orangnya keren-keren, cantik-cantik semuanya. Ini enggak ada yang tua, ini semuanya rohnya muda semuanya. Enggak ada yang jelek, semua ganteng semua. Kalian ini tambah berjalan bersama Tuhan, hidupmu akan memberi dampak bagi banyak orang. Orang di sekitarmu akan menikmatin Tuhan. Saya udah ngomong berkali-kali loh. Saya akan berhenti jadi pendeta, saya akan berhenti jadi hamba Tuhan kalau istri saya tidak bahagia hidupnya dengan saya. Saya pastikan istri saya bahagia. Bukan karena saya paksa bahagia, dia harus menikmatin Tuhan melalui hidup saya. Bapak Ibu, Tuhan mau orang di sekitarmu menikmatin Kristus yang manifestasi melalui sikap, tindakan, dan perbuatanmu. Tuhan pingin kita menjadi representasi kerajaan Allah di muka bumi ini. Kemana kita pergi, kemana kita melangkah, orang melihat manifestasi Kristus di dalam diri kita. Amin. Tapi kalau selama ini ada orang yang tersandung, orang komplain, artinya kita harus bertobat dan berubah. Katakan amin.
Kita harus berubah dan bertobat supaya hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Sekarang kita akan lihat, awal mula persoalan itu biasanya karena kegagalan kita, karena ketidakmengertian kita, bisa juga karena dosa. Karena dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan putus, kita di luar proteksi dan penjagaan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Setan leluasa bisa jamah kita, setan bisa nyentuh kita, setan bisa menghancurkan kita. Makanya kenapa perlu setiap hari kita bergaul dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, memeriksa hati kita supaya kita tetap di dalam proteksi dan penjagaan Tuhan. Sebab dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa membuat tudung perlindungan itu bocor dan akhirnya setan bisa habisin kita. Apapun namanya, mau kepahitan, sakit hati, tersinggung, berzina, kumpul kebo, menipu, bohong, apapun namanya dosa, memutuskan hubunganmu dengan Tuhan. Engkau memposisikan dirimu menjadi lawannya Tuhan. Apa yang terjadi ketika engkau memposisikan dirimu menjadi lawannya Tuhan? Jadi bubur, hancur kabeh, ruwet kabeh, bak-bak belur, stres, bingung, gak bisa tidur, encok, rematik, pegelinu, apapun penyakitnya datang. Karena di luar proteksi dan penjagaan Tuhan. Tapi kalau kita diproteksi dan dijagain Tuhan, setan tidak bisa menyentuh kita. Kalau Allah di pihakku, siapa yang menjadi lawan aku? Setan dalam radius berapa kilometer, dia tahu nih, jangan deketin Bu Titin, ini orang diurapin Tuhan. Jangan deketin bulan ini, orang diurapin Tuhan. Ibu saya ini, jangan deketin dia. Dia orang yang diurapin Tuhan. Setan tahu kita nih orang yang diurapin Tuhan dan setan gak bisa sentuh kita. Katakan amin. Belum sarapan kelihatannya. Tapi setan juga nipu kita kalau kita bukan orang yang diurapin Tuhan. Tapi kita seringkali lupa posisi kita bahwa kita adalah orang yang diurapin Tuhan. Orang yang diurapin Tuhan memiliki kuasa dan otoritas. Dosa tidak bisa sentuh kita sebenarnya. Karena proteksi penjagaan Tuhan, tapi kalau kita ingin izinkan jiwa kita yang ngontrol, pikiran, perasaan, dan kemauan, serta kehendakmu yang memimpin hidupmu, akhirnya engkau diseret jatuh dalam dosa. Ketika engkau jatuh dalam dosa, ujungnya engkau akan babak belur. Di 2 Tawarik pasal yang 36, saya sampai jam berapa ini? Jam 1, nanti diomelin. Setengah jam lagi saya selesai ya. Setuju? Oh kalian kayaknya gak setuju ya. Bilang jangan dong gitu, setengah jam saya selesai ya. Bilang, bagus khotbahnya bilang gitu. Aduh ya wis kita cepat selesaikan. 2 Tawarik 36 ayat yang ke-12. Ini awal mulanya bangsa Israel akhirnya jatuh kepada pembuangan. Hari ini kita belajar firman tentang sejarah ya. Amin. Itu anak kecilnya tolong dikasih dot, susu, coklat atau apa biar lebih tenang. Di 2 Tawarik 36 ayat 12 nanti baca seluruh perikop ini, Bapak Ibu akan tahu apa maksud dan tujuannya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Kita lompat ke ayat yang ke-15-nya. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Berapa kali Tuhan sering berbicara kepada kita ketika kita bikin dosa dan pelanggaran dan anehnya. Karena kita lebih suka dosa, kita tolak gitu. Siapa yang pernah bikin kesalahan dan tiba-tiba kamu buka media sosial, kok ini firman ngomong buat saya? Kok tiba-tiba dikirim orang gak sengaja tiba-tiba ngomong, menegur. Dan kalau dablek ngeyelan, ngototan, kok tetap jatuh dalam dosa. Dengerin baik-baik. Sebelum Tuhan menghukum, dia selalu kirim peringatan-peringatan. Sebelum kita hancur, babak belur, jatuh di dalam dosa, Tuhan kasih warning. Saya bilang perzinahan itu tidak dimulai langsung ujuk-ujuk ketemu langsung berzina. Ada permulaannya dulu loh. Dari lirikan tukar nomor WA,
Dari tukar nomor WA mulai chat sana, chat sini, chat situ. Terus janjian makan. Akhirnya keblasuk jalan-jalan di pinggir jurang. Akhirnya jatuh ke jurang dan dimakan serangga serta ulet bulu. Akhirnya jatuh. Padahal sudah diingatin dalam hati nuraninya, jangan. Siapa yang pernah sakit hati sama orang dan tidak bisa mengampuni? Gak ada di sini kelihatannya. Sudah mengampuni semuanya. Kalian orang yang terdidik secara ilahi dan sudah mengalami kemerdekaan. Amin. Itu. Waktu kesel sama orang, terutama suami yang bencekno itu, suaminya di sini sudah tidak bencekno semuanya karena udah dipulihkan Tuhan. Tiba-tiba di dalam hati kita ini jengkel, pingin marah. Atau ditipu orang atau diperlakukan buruk siapapun lah. Di dalam hati ini jengkel rasanya. Tiba-tiba scroll IG. Ada khotbahnya Mbak Don ngomong ampuni. Kok apa sih ini kayak begini? Terus ketemu orang disuruh mengampuni juga. Siapa yang pernah ngalami kejadian seperti itu? Apapun lah namanya. Enggak taunya Tuhan ngomong lewat kejadian-kejadian yang lain. Tahu nggak sebenarnya Tuhan kasih warning? Tapi karena dableknya kita seringkali kita kan jalan mau kita sendiri karena jengkel kan. Kalian ini punya perasaan apa enggak sih? Pernah kan ngalami kayak gitu? Kalau dablek, akhirnya engkau jatuh dalam dosa. Tapi kalau engkau responi dengan baik, engkau tidak mendukakan hatinya Tuhan. Engkau enggak mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30, jangan dukakan Roh Kudus. Dia seorang pribadi yang bisa disakitin, dilukai seperti ibu-ibu ini loh. Karena dia lembut sekali. Kalau kita hormatin dia, kita semakin memiliki kepekaan. Karena dia akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Tapi kalau ndablek tadi, keras kepala, akhirnya hati kita kebal. Kalau kita bikin dosa, cuek aja lah, gak apa-apalah. Tapi kalau kita responin, lama-lama kita peka. Seperti suami yang sayang sama istrinya, peka dengan lirikan matanya. Saya peka sekali loh dengan lirikan mata istri saya loh. Kalau begini, udah tahu. Kalau begini, saya tahu. Perempuan kan hatimu pada peka semuanya, kan lembut semua toh. Kan gak ada cuawaan, pencilaan, jempalitan, gak ada semua. Ini kan noble woman kabeh toh. Bener gak? Ini wanita bangsawan kerajaan Allah semuanya kan. Ini para prianya nobleman semua. Wanita bangsawan kerajaan Allah itu kan hatinya itu lembut. Boleh loh jadi pemimpin CEO yang hebat. Ibu-ibu ini jadi ada yang jadi CEO hebat ini, dari pengusaha-pengusaha hebat. Tapi hatimu itu kan pingin dicintai, disayangin toh. Bener apa ora? Yang jadi masalahnya suamimu kadang gak sayang sama kamu. Nah, ketika hatimu lembut tadi, kalau ada perkataan yang kasar seperti Bu Titi ini dulu bilang ini, Pak jangan ngomong galak-galak, jangan dimarahin ya sama saya. Saya masih ingat di chat itu, dia ketakutan lihat DM IG saya waktu itu pertama. Wong saya orangnya manis dan lembut kok, serta menawan kok. Karena saya tahu hatinya lembut. Ibu-ibu yang lain di sini kan hatimu lembut kan. Kalau dengar perkataan yang menyakitkan seringkali terluka apa enggak? Benar atau terluka kan? Terus kadang diajak makan suamimu kamu gak mau. Enggak, kenyang. Loh, katanya tadi ngajak makan. Kok kenyang? Enggak apa-apa. Terus aku ngantuk tidur aja. Loh, kenapa? Loh kenapa kamu sayang cintaku negeriku rayon pulau kelab? Enggak apa-apa katanya. Warak aku wis gak mangan-manganan. Loh, kok mukamu bermuram durja begini? Suaminya lupa. Ternyata barusan ngomong kasar sama istrinya terluka. Karena sikap dan perlakuannya. Suaminya yang gak ngerti perasaannya istrinya. Sekarang saya mau tanya. Berapa kali kita nyinggung perasaan hatinya Roh Kudus yang lembut tadi. Yang kita kadang ngeyel, maunya sendiri, karepmu dewe, pencilaan ugal-ugalan, ngototan, keras kepala, ndableke ora karuan,
disuruh bertobat nggak bertobat, suruh jaga mulutnya ngomong serampangan, dan kamu ngomong sembarangan, itu melukain hatinya Tuhan. Di Efesus 4 ayat 30, jangan dukakan Roh Kudus itu menyakitin pikiran dan perasaannya. Tuhan tuh punya pikiran dan perasaan. Tuhan punya selera. Makanya ada kata duka. Seperti ibu-ibu yang ketika disakitin perkataan buruk orang lain pulang gak bisa tidur kan. Mukamu langsung berubah aneh kan. Pernah ngalami? Punya perasaan gak? Pernah disakitin orang kan? Mukamu tambah elek apa tambah ayu ketika disakitin orang? Langsung salam, puji Tuhan atau males. Modelnya kayak gitu. Pernah? Mami dulu pernah diomel-omelin orang dan tetap dia senyum. Kira-kira kita ini kalau ndablek kayak lama Tuhan, kita nyakitin hatinya Tuhan apa enggak? Sekarang masih mau nyakitin hatinya Tuhan. Hatimu nanti kebal. Nanti kalau kamu kebal, kamu melakukan dosa apapun, akhirnya biasa. Ada orang yang sudah terbiasa melakukan dosa karena nggak memiliki kepekaan lagi dengan Tuhan. Jadi orang-orang kayak begini susah ditegur, susah dinasihatin. Merasa benernya sendiri, istilah zaman sekarang itu NPD, Narcissistic Personal Disorder. Itu bahasa Surabayane, edan. Angel diomongi, angel dinasihati, karepe dhewe. Nggak ada di sini kan. Hatimu harus lembut loh ikut Tuhan loh. Nurut maunya dia loh. Dan Tuhan pakai untuk negur itu siapapun. Bisa dipakai Tuhan untuk menjamah, memulihkan, menegur, menemplah hidup kita. Supaya kita ditarik pada pusat kehendaknya. Perhatikan ini, bangsa Israel ini diutus. Di ayat yang ke-15, namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tuhan itu tetap sayang sama kita. Katakan, saya orang yang paling disayang Tuhan. Kurang kencang, saya yang paling disayang Tuhan. Bapakku baik. Seperti lagu tadi loh, Bapakku yang baik. Berapa kali kita bikin dosa? Banyak kan? Tuhan langsung hajar enggak? Dia terlalu Bapak yang baik. Wong kita dulu sebelum bertobat yang masih kelakuannya liar-liar ya Pak. Benar ya? Dulu sebelum bertobat saya itu kuat jem loh. Kuat terus kan sisanya masih ada kan di muka saya ini. Ya. Untung diubah Tuhan. Istri saya itu saya tanyain, nah nih kalau saya ini enggak bertobat kira-kira saya jadi tentara apa? Pemburu bayaran katanya. Jadi orang yang sadis kamu, penembak jitu katanya. Ini dirubah Tuhan. Dulu sebelum dirubah Tuhan jahat. Dulu waktu saya masih jahat, Yesus rela mati di kayu salib, mati di kayu salib, menebus dosa saya, untuk saya diubahkan. Apalagi saya ketika mencintai Tuhan setelah bertobat, saya mengasihi Tuhan, kira-kira Tuhan tambah sayang sama saya enggak? Semakin Bapak Ibu semakin mencintai Tuhan hari ini tambah sayang enggak? Tapi setan bilang Tuhan itu kejam. Tuhan itu sadis dan lain sebagainya. Tuhan tetap baik. Allah yang kita sembah, Allah yang baik. Sekalipun kita bikin kesalahan kayak apapun, dia selalu tegur lewat orang-orang di sekitar kita. Bisa mbakmu, bisa kacungmu, bisa sopirmu, bisa anakmu, istrimu, pembantumu, dan lain sebagainya. Bisa dipakai Tuhan untuk negur. Supaya kita ditarik berjalan dalam rencananya kembali. Kalau kita nggak jalan sesuai dengan rencananya kembali, apa yang terjadi? Kita memposisikan diri kita ini menjadi musuhnya Tuhan. Tidak heran yang menjadi musuhnya Tuhan hidupnya Bapak Belur. Tuhan mau kita berkemenangan selama tinggal di muka bumi ini. Kok nggak ada amin ini? Yang di sini tidur atau ngapain ini? Tuhan mau kita sukses dan berhasil di muka bumi ini. Jadi orang yang diberkati. Jadi orang yang berkemenangan. Jadi orang yang berhasil. Jadi orang yang memberkati banyak orang.
Kita harus berjalan bersama Tuhan setiap hari. Jangan fokus pada persoalan dan masalahmu, fokusmu sama Tuhan, jalan sama Tuhan. Sakit Pak, gak enak Pak, jalan. Saya pernah ngalami posisi itu. Saya pernah ngalami babak belur itu. Apa yang kita bangun habis semuanya total tuh. Dipulihkan baru November 2021. Semua yang kita bangun selama kita nikah habis total. Apakah enak? Tidak enak. Sakit? Iya. Jalan sama Tuhan. Ikutin Tuhan. Istri saya sering nangis tuh. Tuhan, melihat urapan, melihat kuasa kok begini ya Tuhan. Sampai hari ini pun kita ngalami itu loh. Jalan sama Tuhan. Jadi ternyata waktu dalam perjalanan pemulihan tadi, banyak orang di sekitar hidup saya ini diubahkan Tuhan. Sama dengan hidupmu. Selama engkau berjalan bersama Tuhan, perjalananmu akan merubah banyak orang. Ditarik pada pusat kehendaknya. Akhirnya orang melihat bahwa Tuhan menyertai hidupmu. Amin. Tidak ada masalah yang seberat apapun di dalam Tuhan. Kita jalan sama Tuhan, terjadi breakthrough dan terobosan. Sakit? Iya. Tidak enak? Iya. Jalan terus. Tuhan tidak fokus pada pemulihanmu. Tuhan memulihkan kita seperti membalikkan telapak tangan loh. Tapi untuk Tuhan merubah hati kita harus lewati namanya jalan peremukan. Jalan kematian daging. Jalan pikul salib sangkal diri ini. Engkau harus semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Karakter, sikap, tindakanmu harus serupa segambar dengan Kristus. Percuma datang ibadah kalau karakternya kayak Wewe Gombel. Karena kalian adalah noble woman dan noble man. Wanita bangsawan kerajaan Allah. Karaktermu harus seperti bangsawan kerajaan Allah. Yang mencerminkan manifestasi Kristus di dalam hidup kita. Amin. Sudah Tuhan peringatkan karena Tuhan sayang sama kita. Tapi apa yang terjadi? Tetapi mereka mengolok-ngolok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Ada orang berpikir seperti ini, aku udah melakukan dosa, aku udah berzina, aku udah nipu orang, aku dan lain sebagainya lah. Tapi kok Tuhan belum hukum saya? Cawan murkanya belum penuh. Seperti kedegilan orang Amori belum genap. Waktu genap, orang Amori akan dihajar Tuhan. Artinya kalau sampai hari engkau melakukan dosa, kejahatan apapun dan Tuhan belum melakukan apa-apa, artinya Tuhan masih beri kesempatan untuk berubah. Katakan amin. Tuhan masih sayang. Nanti kalau cawan murkanya genap, kamu akan ketemu murkanya Tuhan. Selesai. Lebih baik kita bertobat di muka bumi ini. Daripada bertobat setelah kematian telat. Gak ada jalan keluar. Selama kita tinggal di muka bumi ini, hidup kita harus benar-benar berubah. Yang di dalam sini harus diubahkan. Motivasi kita juga harus benar. Saya ini sebagai hamba Tuhan, banyak godaan. Motivasi saya harus benar. Tanya Bu Eli itu, khotbah di mana-mana gak pernah terima persembahan. Hatinya murni lu gembalamu. Banyak orang diundang khotbah pelayanan di luar kota, minta tiket bisnis kelas, jadi pengusaha atau jadi pendeta ini. Pasang tarif, mau hotel mahal. Emangnya artis atau apa ini? Kita ini hamba Tuhan harus jadi contoh, saya ini. Kalau enggak kan anak istri saya lihat, hidup saya seperti apa. Kalau gembalamu jadi contoh hidup yang benar. Jadi berkat bagi banyak orang. Apalagi yang melayani Tuhan, dengerin melayani para pelayan-pelayan Tuhan. Kalian adalah orang-orang yang memiliki kehormatan untuk melayani pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan punya hitung-hitungan sendiri. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalkulatormu salah semuanya. Tuhan selalu punya perhitungan yang berbeda setiap kita melayani. Mau melayani siapapun juga. Karena hidup kita harus jadi berkat di muka bumi ini. Motivasi kita harus benar ngikut Tuhan ini. Bukan hanya fokus untuk diri sendiri.
Ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Katakan hidup saya mulai hari ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bangsa Israel mengejek firman yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Makanya dengerin baik-baik, kalau datang ibadah jangan tidur. Fokus. Minta Tuhan bicara dalam hatimu. Ketika engkau datang ibadah ini, engkau pulang diubahkan. Karena Tuhan ngomong apa dalam hidupmu hari ini. Ini bangsa Israel ditegur, bikin kesalahan, tidak mau berubah. Dan apa yang terjadi? Ketemu murkanya. Tapi kan Tuhan tetap Bapa yang baik toh. Lihat, akhirnya bangsa Israel dibawa ke dalam pembuangan. Jadi budak. Nanti lihat, seluruh kitab Tawarik, kitab Raja-Raja, setiap bangsa Israel bikin kesalahan, selalu dikuasain oleh musuhnya. Dikalahkan oleh musuhnya. Dengerin baik-baik ini. Kalau engkau melawan Tuhan, Tuhan bukan jadi pembelamu, engkau akan jadi bulan-bulanannya setan. Musuh kita bukan melawan darah dan daging. Katakan musuh saya, bukan darah dan daging. Suamimu masih ada darah dan dagingnya enggak? Tetanggamu masih ada darah dan dagingnya enggak? Bukan musuhmu loh ya. Amin. Mereka yang harus Bapak Ibu kasihi. Seperti Nabal. Ini suami kaya raya tapi ndableknya bukan main. Pernah tahu itu Nabal? Nabal sama dengan bebal. Jadi saya berdoa nggak ada nih suami-suami bebal, kan di sini suaminya nanti akan diubah Tuhan semua. Tapi punya istri cantik, pinter namanya Abigail. Si Nabal ndablek ngeyelan, nanti Bapak Ibu baca kisahnya di mana ini? Di 1 Samuel pasal yang ke-25 melihat yang ketiga mulai. 1 Samuel pasal yang ke-25. Nabal ini pengusaha yang kaya raya, tapi dia punya istri yang cantik seperti ibu-ibu di tempat ini loh. Sudah cantik, pinter, berhikmat, takut akan Tuhan. Ketika si Nabal bikin kesalahan, dia nggak maki-maki suaminya loh. Dia disakitin, kasar ini Nabal ini. Makanya kalau jadi istri harus seperti Abigail, udah cantik luar dan dalam. Karakternya bagus, ini benar-benar noble woman. Ini wanita bangsawan kerajaan benar-benar ini. Si Abigail ini. Tapi ketika suaminya bikin kesalahan, dia justru jadi pengantaranya dia dengan Tuhan. Ketika dia menghina utusannya Daud, dia justru jadi pengantaranya antara Nabal dengan Daud. Dengerin baik-baik. Kalian wanita adalah orang-orang spesial yang memiliki kekuatan ekstra. Katakan amin. Karena kalian adalah penolong untuk suami-suamimu yang agak dablek gitu loh. Suami itu kadang dablek kok. Ini soalnya suami, kadang dablek. Maunya istri baik gitu, kadang nggak nurut gitu. Kayak saya dulu dibilangin istri saya, jangan begadang, tidur sore, enggak aku kuat. Enggak taunya jeblek. Lumpuh 11 hari enggak bisa jalan. Saya itu nurut. Nurut sama istri itu artinya menghormati istri. Karena dia adalah penolong. Penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Nah, si Abigail ini penolong untuk suaminya yang namanya Nabal. Ketika suaminya bikin dosa, bukan dimaki-maki, bukan diomel-omelin, tapi dia mendamaikan supaya nggak kena hukuman. Tapi karena si Nabal ini ndablek, dengerin baik-baik. Mulutmu bukan untuk maki-maki orang lain loh. Mulutmu bukan untuk jelekin suamimu loh. Sekalipun suamimu kelakuannya buruk. Tapi justru memperkatakan firman Tuhan. Kok nggak ada amin ini kalian ini? Sekalipun suamimu kelakuannya pencilaan, tetap dikasih, tetap dicintai. Tetap dilayani yang terbaik. Kalau perlu dibilang cintaku, negeriku, sayangku, rayuan pulau kelapa. Aku tambah sayang sama kamu. Karena dia adalah pasangan yang ditentukan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Yang tidak bisa dipisahkan oleh keadaan apapun juga. Kecuali maut. Kalau mati ya sudah selesai itu. Tapi selama dia masih ada di bumi kita harus cintai dan kasihi. Dan akhirnya ketika tangisannya si Abigail ini sampai ke hadapan Tuhan dan apa yang terjadi. Ketika lagi mabuk-mabukan nyawanya putus si Nabal. Dengerin.
Kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan berada di pihakmu, gak ada yang sanggup melawan kamu loh. Orang boleh memperlakukan buruk kayak apapun, kalau Tuhan bersamamu, orang itu akan dibuat lari tunggang langgang. Jadi kita gak perlu membela diri. Tapi kita kan lebih suka membela diri kan? Gak ada di sini, di Konoha banyak sekali. Kalau disakitin suamimu, dilukai, kasih senyum tetap layanin seperti Abigail. Enak apa? Wangel. Tapi lakukan bagianmu. Ketika engkau lakukan bagianmu, Tuhan yang menjadi pembelamu. Tuhan yang akan angkat hidupmu. Tuhan yang akan bikin breakthrough dan terobosan. Dikasih senyum wae. Kalau aneh-aneh orang membencekno, dikapain? Kasih senyum. Senyum dulu kanan kirinya. Latihan senyum. Yang paling manis. Nanti kalau ada orang bencekno, senyumin aja. Ngomong dalam hatimu, aku yang diurapin Tuhan kok. Engkau pasti bela aku. Aku gak perlu bela diri. Aku tahu engkau bersama aku. Engkau yang membela aku, memproteksi aku. Amin. Nanti saya berdoa kalian pulang dari sini akan ngalamin itu loh. Dan reaksimu akan menentukan loh. Engkau ini benar-benar jadi orang yang powerful, noble woman atau pencilaan. Saya berdoa kalian menjadi noble woman, wanita bangsawan kerajaan Allah. Abigail udah cantik, kelakuannya cantik. Dibela Tuhan. Kita kembali ke pembuangannya orang Israel setelah melakukan dosa, bangsa Israel dibuang. Jadi budak. Tapi karena Tuhan sayang, Tuhan sanggup pulihkan. Sekarang kita lihat lagi. Waktu saya tinggal 5 menit nih. Cepat sekali kita akan selesaikan nih. Akhirnya pemimpin di dalam pembuangan itu tergerak hatinya. Dengerin baik-baik ya. Sekalipun kau punya masalah apapun karena dosa dan kesalahanmu, kalau engkau datang sama Tuhan, mencari Tuhan, Tuhan bisa pakai siapapun untuk dipakai memberkati hidupmu, menopangmu, menguatkan hidupmu. Makanya jangan galak-galak sama orang. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang dipakai Tuhan untuk menolong kita. Kita tidak pernah tahu siapa yang diutus Tuhan untuk mendampingi perjalanan hidup kita berjalan bersama Tuhan. Bisa otoritas di atasmu, bisa hamba Tuhan, bisa teman, bisa sahabat, siapapun bisa dipakai Tuhan. Seperti bangsa Israel ini, ternyata pemimpinnya di dalam pembuangan itu, raja di zamannya, digerakkan hatinya supaya bangsa Israel balik lagi ke Yerusalem. Karena Yerusalem sudah dihancurkan. Dan muncul ada orang namanya Ezra. Nanti baca seluruh kitab Ezra. Dan Ezra dipakai Tuhan untuk membangun bait suci yang sudah dihancurkan. Ezra. Satu perjuangan, satu sejamannya ada namanya Nehemia. Ini dipakai untuk membangun pembangunan tembok-tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Jadi ketika bangsa ini melakukan dosa, dia melawan kehendak Tuhan, akhirnya mengalami murka Tuhan, dihancurkan, dikuasain oleh musuhnya. Akhirnya jatuh ke dalam pembuangan. Di dalam pembuangan masih ada orang-orang yang cinta Tuhan. Ketika Bapak Ibu ngadepin masalah persoalan, engkau gak tahu apa yang harus diperbuat. Awalnya nangis-nangis, lama-lama semakin kuat, semakin ikut Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Engkau jalan sama Tuhan, akhirnya Tuhan pelan-pelan bawa namanya, ngalami pemulihan seperti Tuhan pakai Ezra dan Nehemia. Bait Allah sudah runtuh, tiba-tiba Ezra digerakkan hatinya bersama-sama orang sejamannya, nanti baca seluruh kitab Ezra. Membangun bait suci yang sudah diruntuhkan kembali. Mulai membangun. Nehemia juga mulai membangun. Dengerin baik-baik, kalau Tuhan sudah memulai, dia akan menyelesaikan sampai akhir zaman. Kalau Tuhan sudah mengerjakan sesuatu dalam hidupmu, dia tidak akan pernah berhenti. Coba tayangan nih, ayat satu ayat nih, di Filipi 1 ayat yang ke-6. Aku akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai akhir pada hari Kristus Yesus. Kalau Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik dalam hidupmu, dia akan menyelesaikannya. Sampai engkau finish well dan finish strong. Engkau akan jadi orang yang berkemenangan sampai garis akhir hidupmu. Mulai hari ini jalan sama Tuhan. Ezra membangun. Nehemia mulai membangun. Di Ezra pasal yang pertama ayat 1-3 pada tahun pertama zaman Kores raja negeri Persia,
Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan. Pengumuman ini, beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Keren gak? Bahkan kamu dalam kondisi babak belur yang dulu orang memusuhi kamu bisa dipakai Tuhan, orang itu bisa memulihkan hidupmu. Kan ininya meski sejalan dulu dengan firman kan. Ininya juga sejalan dengan firman kan. Baru pelan-pelan Tuhan akan pakai orang-orang di sekitarmu untuk melakukan sesuatu yang ilahi. Seperti Kores ini dipakai. Bayangin. Kita lanjutkan. Siapa di antara kamu termasuk umatnya Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang, ayat 4-nya, dan setiap orang yang tertinggal dimanapun dia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat. Dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela Allah di rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mulai membangun. Dengerin baik-baik, dalam kondisi hidupmu seperti apapun juga, Tuhan bisa pakai siapapun untuk menemani perjalananmu berjalan bersama Tuhan. Di sini kan gembalamu yang menemanimu kan, berjalan bersama Tuhan kan. Ada hamba-hamba Tuhan yang lain menemanimu. Mungkin teman-teman sebayamu, teman bisnismu dipakai Tuhan loh. Kita nggak bisa jadi orang yang individual. Kita perlu berkomunitas, makanya ini namanya kan komunitas ini. Komunitas Noble Woman. Wanita bangsawan kerajaan Allah akan memenangkan Surabaya. Kurang kencang. Kenapa kalau kita beribadah, berkomunitas seperti ini, saling menguatkan. Kenapa kita mesti bergaul sama orang? Kita kan gak bisa duduk di kamar terus berdoa terus, lama-lama kamu jadi orang udek. Kita kan harus ngerti perkembangan zaman. Ke depan ada AI, ada mata uang digital dan lain sebagainya. Kan kita gak bisa kuno-kuno terus. Kita kan harus bergaul dengan siapapun. Karena Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita. Memberkatin kita. Buka jalan dalam hidup kita. Makanya bagian kita kan harus menjaga hati kita, harus bersikap baik dengan siapapun kan. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang dipakai Tuhan untuk menolong kita. Bener apa enggak? Kamu galak kayak beruang kehilangan anak. Wow. Sopo sing mau deket? Wedi kabeh. Orang yang harusnya dipakai Tuhan terus dituding-tuding, dicurigai. Malah jatahmu kehilangan. Kita harus bersikap baik dengan siapapun, sekalipun itu orang yang memusuhin kita. Karena Tuhan bisa pakai orang itu untuk memulihkan kehidupan kita. Di sebelah sini katakan amin. Do you mudeng or not ini? Ngertos napa mboten? Diberkati apa tidak? Yang diberkati katakan luar biasa. Tuhan bisa pakai siapapun. Dan kita harus jaga hati kita. Setelah Nehemia dipakai Tuhan, Ezra dipakai Tuhan, apa langsung bangun? Ada tantangannya. Ketika engkau memilih berjalan bersama Tuhan, engkau pasti akan menghadapi tantangan. Jangan menyerah. Yang baru jualan, buka jualan sehari nggak laku, kamu udah drop. Halah nggak jual-jualan lagi ya, kamu tambah babak belur hidupmu. Baru mau bersikap manis dengan suamimu, terus tiba-tiba pulang langsung lemes lagi, ya nggak bisa. Harus persisten, harus konsisten, harus disiplin ikut Tuhan itu. Katakan disiplin. Setiap hari bersama Tuhan. Sekalipun gak enak, aku harus komitmen. Di ujungnya akan ada pemulihan. Amin. Waktunya udah selesai. Tambah 5 menit ya. Cepat sekali. Ketika dia mulai membangun, di Ezra pasal yang keempat, ayat yang pertama, dia ngadepin tantangan. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, dia akhirnya marah. Di ayat 5,
Dan namanya bahkan selama zaman Kores Raja Negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius Raja Negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Terus akhirnya ngalami, Nehemia pun juga ngalami di Nehemia pasal yang keempat ayat 1 sampai 3. Ada orang namanya Sanbalat nih. Nehemia pasal 4 mulai ayat 1 sampai 3. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok bangkit amarahnya. Dan ia sangat sakit hati, ia mengolok-olok orang Yahudi. Ketika engkau memilih berjalan bersama Tuhan, kamu doain suamimu, kamu mengasihi suamimu. Tiba-tiba wanita sundal itu menghinamu pakai orang lain. Menghina di media sosial, cuekin aja gak usah pusing. Ketika engkau mulai berjalan sama Tuhan, engkau dihakimin orang lain, dengerin baik-baik. Jemaat di sini, jangan menghakimin sesamamu. Bukan hakmu itu. Doain mereka. Kadang kebanyakan orang Kristen itu yang merasa rohani, sudah dapat penglihatan, pernyataan, merasa dekat sama Tuhan ketika ada orang dosa dihakimin. Yesus tidak seperti itu. Ketika Yesus mendapatin perempuan yang kedapatan berzina itu, kan kedapatan berzina, laki-laki dan perempuan kan. Tapi anehnya lakinya nggak ada itu. Ya orang diperhadapkan atau lemparin batu loh. Apakah Yesus hakimi? Tidak. Dengerin baik-baik. Kalau mulutmu ingin dipakai Tuhan, jangan hakimin siapapun juga. Jangan ngomong jelek dengan orang siapapun juga. Apalagi jangan pernah komentar buruk dengan orang yang tidak kenal di media sosial. Mau politik, mau artis yang kelakuannya menyebalkan. Jangan pernah komentar apapun. Katakan amin. Ini para pengusaha nggak mikirin ya kayak gitu-gitu. Tapi yang kurang pengusaha ini biasanya kadang mikirin kayak begitu. Jangan ngomong jelek dengan orang lain, tentang orang lain. Jangan gosipin tentang orang lain. Pakai mulutmu untuk jadi pengantara seperti Abigail terhadap suaminya. Berkati mereka. Jangan hakimi mereka. Katakan amin. Kok kelihatan mukanya tertemplak kabeh? Kalian ini tersinggung? Bagus kalau tersinggung ya. Pakai mulutmu untuk ngomong kebenaran. Memberkatin banyak orang. Mulai hari ini. Karena ketika kita mulai berjalan bersama Tuhan, kita akan ngalami namanya orang-orang yang gak suka, yang akan memaki, yang akan menuduh, akan menuding, akan menjegal dengan segala macam. Mereka akan jegal langkah kita bersama Tuhan. Sebenarnya bukan mereka dipakai setan supaya kita ini gagal. Ngerti apa enggak? Ketika kita mulai berjalan bersama Tuhan, kamu memutuskan melangkah bersama Tuhan. Kan setan tidak suka. Setan kan wujudnya roh. Dia kan perlu pakai orang yang untuk dirasukin untuk ngomong kan. Do you mudeng or not? Jadi dia pakai orang-orang yang bisa dirasuki. Mulutnya dipakai setan yang hatinya busuk untuk ngomong jelek. Esra, Nehemia ngalami yang sama. Ada namanya Sanbalat, ada namanya Tobia. Mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan, mereka ingin jegal. Tapi yang dilakukan Esra dan Nehemia, jalan mengokohkan hatinya, meneguhkan hatinya jalan sama Tuhan. Ujungnya terbangun itu. Ada tantangan. Makanya kalau engkau ingin ngalami pemulihan, engkau mesti komitmen jalan sama Tuhan. Jalan pintasnya engkau bergaul dengan Roh Kudus, kau kenalin dia setiap hari. Menyerahkan hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kadang nangis. Ya bu, nangis kan. Karena gak kuat lagi kan, sampai kadang gak bisa tidur jam 3, Tuhan aku menyerah. I surrender all, pakai kunci apa? I surrender all. I surrender all. Unto thee my blessed Savior, I surrender all. Aku berserah. Bantuin nyanyi. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah.
Siapa yang sudah pengen nyerah rasanya? Dengerin baik-baik. Kamu menyerah, kamu putus asa, kamu gak mau lakukan apa-apa lagi. Setan di sana dia akan tepuk tangan. Berhasil tipuannya, berhasil jegalannya. Tapi kata kamu jalan sambil nangis. Kita Mazmur katakan, sambil berjalan menangis, menabur benih, kamu pulangkan menuai berkas-berkasnya dan kamu akan tertawa, terbahak-bahak karena melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Jangan pernah menyerah, jalan ikut Tuhan. Sebenarnya kamu nurut kehendaknya, bergaul, nempel sama dia setiap hari. Nempel terus. Seperti Daud ketika beberapa hari sebelum dipromosi, dia mau dilemparin batu pengikutnya. Sampai pengikutnya nangis, air matanya kering. Daud, pengikutnya yang setia itu mau meninggalkan dia loh. Dan dia menguatkan hatinya di hadapan Tuhan dan apa yang terjadi. Selang beberapa pasal, Saul mati dan dipromosi jadi raja. Never give up, jalan sama Tuhan. Lakukan bagianmu, akan melihat sesuatu yang ilahi, breakthrough dan terobosan. Bangkit berdiri sama-sama. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Nanamu. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Buka tanganmu dua-dua. Tuhan, sebelum aku selesai turun dari mimbar ini, Tuhan berkat-Mu turun. Berkat-Mu turun. Berkat-Mu turun. Amin. Di bagian sini mengalir pengurapan itu. Mengalir pengurapan itu. Tuhan, lawat mereka. Lawat mereka. Jangan tinggalkan mereka. Tuhan sertai. Teguhkan hidupnya. Ngomong sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Baribuku namakah apa syeki mekurabata pakanan napakaram. Tuhan, namamu berdoa setiap orang yang sedang bergumul, sedang dalam perjuangan menuju pemulihan. Tuhan, buat sesuatu yang ilahi dalam hidupnya. Teguhkan, teguhkan, kuatkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, jangan lewatkan satupun orang dari tempat ini. Ketika mereka pulang, mereka harus mengalami sesuatu yang ilahi. Tuhan jamah mereka. Ada yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Ada yang sakit, angkat tangannya. Angkat tangannya. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Dalam nama Yesus, aku perintahkan semua sakit penyakit, semua kelemahan tubuh, go, pergi, tinggalkan tubuhnya. Dalam nama Yesus,
Aku berdoa urapan kesembuhan itu turun. Turun. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pulang dari tempat ini. Semua sakit penyakit dalam tubuhmu hilang, lenyap, sembuh total. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat siang hari ini kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman jadi kehidupan. Dan mau berdoa, setiap orang yang mendengarkan firman ini diberkati. Apapun yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin.